ada beberapa kiat-kiat mungkin yang bisa kita lakuin. Oke, Bang Dian, silakan perkenalkan diri sama kawan-kawan, terus kalau mau ada yang dipaparkan, silakan, kita ngobrol-ngobrol asik aja. Siap. Pagi semua. Jadi hari ini terima kasih ya sebelumnya dapat kesempatan dari Follow Hub untuk bisa ikut dalam webinar ini. Jadi sesi ini juga saya mau sharing beberapa pengalaman saya, juga termasuk profil dari perusahaan saya. Thank you sebelumnya Bang Angga. Izin mungkin saya sambil share screen. Jadi kebetulan saya ada presentation, saya punya bio dan profile. Oke, silakan. Oke, sudah ya semua? Sudah kelihatan ya screen-nya? Udah mantap. Oke, jadi nama saya Dian Eka Putra. Saya lahir tanggal 17 Maret 1990. Jadi saya itu asli lahir di Pekanbaru. Sebelumnya saya sempat di Sunway, ngambil diploma bisnis. Setelah dari Sunway, akhirnya saya decide untuk ngambil sekolah desain di Singapura. 2012 saya balik. Saya mulai desain house dulu. Jadi di Jakarta mulai desain house. Jadi kenapa saya milih sekolah desain? Karena awalnya itu sebelumnya ngambil diploma bisnis, justru saya sempat bingung gitu, kayak ada banyak sekali teman-teman yang ngambil bisnis tapi nggak ada target yang spesifik gitu setelah kuliah mau kerjanya apa gitu. Nah kemudian saya pikir mana saya yang sekolahnya nilainya paling jelek lagi, yang nilainya bagus aja bingung mau kerjanya apa gitu. Akhirnya nggak bisa, saya harus pikir harus cari sekolah yang lebih spesifik. Kayak teman-teman saya yang ngambil sekolah dokter, ya udah tahu dia bakal jadi dokter. Yang ngambil sekolah desain, udah tahu dia bakal jadi desainer. Ya udah, akhirnya saya ngambil kuliah desain, lulus 2012, saya balik, saya mulai bikin desain house di Jakarta sama teman-teman kuliah saya. Kami kita berempat join, kita ngerjain branding, kita ngerjain identity sama ya beberapa yang sifatnya mungkin marketing communication gitu. Nah kemudian 2012 itu juga saya balik ke Pekanbaru setelah saya bangun perusahaan monokrom. Saya sempat involve di perusahaan orang tua saya, kebetulan bergerak di bidang peternakan ayam broiler. Nah di situ saya banyak belajar produksi, kemudian marketingnya atau penjualan. 2013 saya mulai masuk ke industri fried chicken. Saya ada jual fried chicken, mungkin kalau teman-teman tahu seperti CFC gitu. Jadi saya buka bisnis ini karena saya pikir orang tua ada peternakan ayam. Jadi mulai bisnis kecil jual fried chicken. Siapa tahu kemudian kita bisa ambil resource ayamnya dari peternakan orang tua saya untuk diolah kalau nanti ke depan bisnis ini bisa. 2012 juga saya involved di Innovista di bagian operasionalnya. Kemudian di tahun yang sama juga saya buka local pantry, cafe, and resto. Mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu. Kemudian di atas local pantry itu kita ada buka studio. Jadi singkat cerita, mulai dari 2013 itu saya mulai banyak in charge fokus ke F&B bisnis. Karena saya pikir F&B bisnis itu sebuah bisnis yang capital needs-nya atau expenses-nya cukup kecil, kemudian cash flow-nya bagus, intinya nggak pernah mati, karena saya pikir juga ya setiap orang butuh makan kan, cuman bedanya kalau kita buka restoran cafe, how to deliver not only product tapi experience juga, karena people not buying product tapi people buy emotions, buy status, buy experience gitu. Nah kemudian di 2014 itu ketika saya buka cafe, resto, saya percaya sih jadi setiap problem itu
ada opportunity. Halnya saya, waktu saya buka pantry studio itu, beberapa F&B bisnis yang lain, saya ada kesulitan untuk mencari bahan baku di Pekanbaru karena suppliernya masih sangat terbatas. Saya mau cari produk ini itu untuk develop inovasi menu saya, tapi produknya nggak tersedia di Pekanbaru. Mau order ke Jakarta, ya ada minimum quantity juga. Nah, jadi saya pikir mungkin problem ini jadi peluang. Kenapa nggak saya ambil dengan minimum quantity, kemudian saya bisa jual-jual juga ke teman-teman yang buka resto atau cafe. Nah, 2014 itulah saya mulai Eka Putra Foods. Kita fokus sebagai distributor, terus maka frozen and dry. Jadi kita supply coffee shop, hotel, catering, retail, dan semuanya. Dulu itu mulai Eka Putra Foods itu awalnya dari gudang di dulu kecil-kecilan. Jadi pertama yang saya pikirin untuk supply produk ke kafe saya dulu. Kemudian yang kedua ya sambilan supply ke teman-teman yang punya kafe atau resto. Jadi pakai gudang kecil, garasi rumah. Kemudian saya coba beli freezer satu, kita coba beli kentang, jual kentang. Dan akhirnya karena listrik rumah nggak cukup, space-nya juga terbatas, itu semua kerjaan sendiri. Jadi jual sendiri, buka faktur sendiri, barang sendiri, buka antar kirim barang ke customer, lagi utang sendiri, semua sendiri. Nah, kemudian kita pindah ke saya udah nggak cukup, di situ kita sewa. Karena kita juga banyak supply ke hotel, jadi di kesempatan ini saya juga buka satu perusahaan lagi namanya Andia Mitra Perkasa, khusus jual produk hospitality. Jadi teman-teman itu tahu kita ada, kalau di Basel itu ada botol sabun, sikat gigi, odol, sendal hotel, shower cap, sisir. Nah, itu kita dulu sempat supply itu ke hotel-hotel. Kemudian 2015 juga saya mulai bisnis The Wine Company, Little Wine Indonesia. Kita supply wine dari China, New Zealand, Australia, dan banyak lagi. Nah, kemudian singkat cerita, di 2015 saya nggak ada ekspansi lagi sampai 2018. Nah, selama 2015, 2016, 2017, saya fokus ekspansi Eka Putra Foods ke Jakarta, kemudian ke Medan, kemudian Batam, dan Padang. Jadi yang pertama itu 2016 saya buka di Batam dulu, kemudian 2017 itu di Jakarta dan Padang, 2018 itu saya di Medan, 2018 awal. Nah, singkat cerita, Eka Putra Foods terus jalan, berkembang, dan 2018 bulan 8 atau 9 ya, itu kita pertama buka retail store. Jadi kenapa buka retail store? Sama, itu banyak sekali customer kita mau lihat barang Eka Putra, cuman sayangnya kita nggak punya display store. Jadi beberapa customer, chef, owner, mereka mau lihat produk kita itu harus datang ke gudang. Tapi kan gudang kita itu nggak proper, bisa orang masuk lihat produknya. Apalagi kalau gudang cold storage itu kondisi minus 25 derajat, ya paling 2 menit, 3 menit udah kedinginan lah, udah keluar orangnya. Jadi sayang, tapi kita nggak punya displaynya, nggak semua orang convenience untuk aja. Jadi 2018 saya decide, saya buka Eka Putra Meat Shop and Groceries. Di sini kita jual beberapa produk untuk daging ayam, daging sapi, wagyu, seafoods, dan semua kondimen-kondimen untuk steak, barbecue, sabu-sabu. Awalnya buka ini display store. Jadi ya udahlah, kalau nggak ada orang yang beli pun paling nggak saya jadi install ini untuk display saya gitu. Ternyata setelah jalan antusiasnya bagus, dan ternyata market Pekanbaru itu udah sangat ready sekali dengan produk-produk yang premium. Karena mungkin kita tahu di era digital ini kayak orang yang di Pekanbaru sendiri walaupun daerah Riau, tapi mereka udah tahu loh what's happening in Jakarta, Medan, Surabaya, atau Bali, yang kota-kota besar itu. Terus people kayak demand banget kan mau produk itu, dan kebetulan Eka Putra Foods, Eka Putra Meat Shop kita bisa sediain gitu. Nah, 2018 saya coba trial karena saya waktu itu lihat GoFood kalau nggak salah baru launching itu
2016 atau 17 ya, 2017 kalau saya nggak salah. Dan itu booming sekali, jadi banyak orang ngambil kesempatannya, nggak jadi bisa kontribusi itu cukup signifikan. Nah, saya coba try Altis, buka di mall, stall kecil aja, modal nggak besar, sekitar 70 juta. Dan ternyata di online marketing, sosial media, create konten, ternyata GoFood itu sangat membantu banget bisnis F&B saya, yang food stall terutama. Nah, sambil jalan bagus, saya coba develop lagi yang lain-lain, kayak Koko Yakitori, kemudian saya ada develop ini, itu brown sugar boba milk. Kemudian itu saya akuisisi Masas, itu ada Kosi. Kemudian saya buka lagi F&B, ada Meet You. Meet You ini cukup interesting ya, jadi kayak wah, dari awal saya buka Saltis, Yakitori, Hememi, yang outlet, yang kapasitasnya itu kecil, maksudnya nggak menyediakan dining, bahkan cuman stall aja, sudah bisa penjualannya cukup bagus. Nah, saya coba trial Meet You, itu kita adalah Wagyu Rice Bowl. Kalau misalnya teman-teman kayak Yoshi, ada Yakiniku Beef, itu kita nggak ada kitchen, kita nggak ada karyawan, kita nggak ada store, dan sampai sekarang itu Meet You 1 bulan sendiri bisa jual 1.300 bowl. Jadi cukup lumayan, cost operational sama sekali nggak ada di sini. Jadi kita produksi makanan ini, saya kerjasama dengan pantry, cafe saya, pantry yang produksi, kemudian kita create brand sendiri, Meet You. Nah, karena saya sadar kayak saat sekarang itu digital marketing penting, create konten penting, awareness masyarakat melalui sosial media itu juga sangat-sangat penting. Saya juga banyak investing tim di desainer, di sosial media tim, digital marketing, bahkan fotografer pun saya hiring sendiri. Jadi 2019 terakhir saya pikir kayak, wah ini kalau saya sadar kalau Eka Putra Foods ini ekosistemnya adalah F&B bisnis. Nah, singkat cerita juga dulu itu saya jalanin pantry itu tahun ke tahun tuh omsetnya semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, local pantry baru bangkit lagi 2019 semenjak saya udah lebih banyak stay di Pekanbaru. Saya lihat wah local pantry itu rugi terus setiap bulan. Kan mau tutup gitu. Terus dan saya mikir kalau saya sebagai distributor dan saya punya F&B chain yaitu local pantry. Kalau misalnya local pantry suatu hari tutup, kredibilitas saya untuk convince orang bahwa bisnis itu bagus itu akan sangat sulit. Makanya dua bidang ini lebih baik pilih saya distributor atau pilih sebagai F&B business owner. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ambil dua-duanya, berarti kita harus komit, kita sacrifice banyak waktu, tenaga kita untuk belajar dan kerja keras, bisa dua-duanya jalan. Karena kalau F&B bisnisnya nggak jalan, kita atau kepercayaan orang terhadap potensi dari bisnis F&B ini akhirnya lemah gitu loh. Dan bagaimana Eka Putra Foods mau supply lebih banyak lagi ke customer, sedangkan Eka Putra Foods nggak bisa membuktikan bahwa F&B bisnis ini potensial gitu. Nah, kita banyak ngerjain dari penjualan local pantry itu 1 bulan itu, which is sangat-sangat turun drastis lah. Kita bisa naikin omset sampai 400% di bulan 2019 dengan implementasi beberapa tim digital, tim kreatif. Kita juga inovasi produk-produk baru terus. Dan ini sedikit sharing ya buat teman-teman. Mungkin beberapa ada yang di bisnis F&B atau bisnis yang bisnis. Saya yakin basicnya kalau pada
Dari itu sepi banget. Banyak sekali sih yang saya banyak nanya ke orang, maksudnya kenapa pantry sepi, kenapa nggak datang ke local pantry lagi. Yang bilang soal parkirnya susah, repot, harus masuk ke komplek, kemudian produknya itu-itu aja, harga pantry kemahalan, local pantry bawa rokok, dan banyak hal lah. Jadi saya pikir ini satu pelajaran sih buat saya yang saya experience dan mungkin mau sharing juga ke teman-temannya. Kadang nggak semua problem itu sebenarnya core problem yang harus kita selesaikan. Nanya beberapa teman, beberapa feedback atau saran. Kadang beberapa masukan itu adalah hal-hal yang sulit atau memakan waktu lama untuk perubahan gitu loh. Jadi saya selalu ingat satu yang paling cepat saya bisa lakukan, yang paling mudah bisa dapat impact yang saya harapkan gitu loh. Jadi saya lihat tadi masalah produknya nggak inovasi, harganya kemahalan, parkirnya susah, repot masuk komplek, bawa rokok. Ini semua yang kalau saya mau rubah itu butuh waktu yang lumayan lama dan biayanya nggak sedikit. Tapi saya sadar kayak kita punya bisnis gitu. Kita nggak butuh traffic itu banyak banget. Jadi intinya siapa yang nggak suka nggak masalah. Kita fokus niche market dulu. Nah jadi untuk saya bisa datengin traffic itu saya create banyak event yang which is event itu saya jadiin konten dan ketika saya buat itu saya bisa naikin omset sekitar sampai dengan sekarang. Nah, ketika saya udah buat tim banyak dan saya belajar banyak hal di F&B, digital marketing, konten, saya tahun 2019 akhir saya kenali itu strategi and creative agency khusus F&B and lifestyle business. Instead of saya create tim untuk bisa bantu bisnis ya, platform ini supaya nanti ke depan kita bisa membantu ekosistem F&B yang itu jadi customer-nya untuk bisa tumbuh, kita bisa meningkatkan brandingnya. Dikenali ini kita juga nggak cuma brand strategy, tapi kita juga focusing in financial projection. Kita juga bantu klien untuk product development, costing, and foto, video, experience. Ya, dan itu sih harapannya ke depan Kenali bisa membantu lokal bisnis F&B di baru untuk baru bisa kenal. Nah 2019 akhir juga saya buka semua space dan lokal. Jadi lokal ini lokal lifestyle namanya, itu satu holding F&B saya. Jadi di dalam lokal ini ada bisnis saya sendiri, Simply Cozy, Eka Putra Meat Shop, Local Pantry, Studio, Meet You, Emimi, Yakitori, Saltis, Meet Me Fries, Warung Lantangan, dan satu kitchen. Pembalut yang kayak gini ya, Ma. Saya bangun, dan nanti ke depan rencananya lokal akan tumbuh terus. Lokal ini nanti akan mengarah ke startup, dan dia punya aplikasi juga. Jadi beberapa grup member yang join di lokal itu kita bisa saling sharing mutual benefits melalui point rewards, customer loyalty benefit, membership, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian 2020 mungkin nanti saya bakal jelasin semua space itu housing dan logistics ini untuk customer kita yang F&B bisnis. Mereka boleh produsen, principal, distributor, supplier, supermarket, atau mereka yang punya bisnis home produksi UMKM. Mereka produksi, sekarang kita tahu kan banyak orang produksi kayak risoles frozen, kebab frozen, dan mereka pasti butuh tempat penyimpanan. Nah di sini itu Sumo Space menyediakan warehousing, mulai dari cold storage, chill storage, dry storage, yang mereka bisa sewa per kilo, bahkan per palet. Saat ini kita banyak melayani outlet-outlet nasional seperti Bento, Burger King, Awe, Big B, kemudian Nikan, Ohio, yang which is dia harus ngambil produknya ke Jakarta, dan mereka di sini butuh tempat penyimpanan pendingin. Jadi kita store barangnya di gudang kita, setiap hari kita antarin ke outlet mereka. Nah itu perannya Sumo Space.
2020 running and still struggling, apalagi dengan kondisi saat ini. Tapi saya pikir ini kesempatannya buat kita kerja lebih keras lagi. 2020 saya banyak project yang masih ongoing, on progress. Meet Me Fest itu sudah harusnya buka di tanggal 22, tapi karena mall itu lokasinya di mall, karena mall saat ini sedang sepi banget, jadi sementara di hold. Tapi begitu kondisi membaik, ini tinggal open. Kemudian saya ada running jumbo food court, itu di Jalan Delima. Di situ ada 20 tenan, kita bagi hasil sistemnya. Itu juga semua tenan yang kita prioritaskan mereka yang punya F&B bisnis yang sudah jalan atau sudah punya brand. Di situ kita juga buka jumbo steak and coffee. Kemudian ini satu bisnis saya yang memang still sebenarnya plan running setelah Lebaran, itu ada satu kitchen, itu Club Kitchen, hasil dari eksperimen dengan brand Meet You yang bisa running tanpa ada kitchen, ada outlet, tanpa ada karyawan. Di situ yang mulai, jadi siapapun bisa punya F&B, punya outlet, sewa gedung, gaji operasional yang tinggi, dan lain-lain. Kita bakal kitchen bisa disewakan, jadi mereka tinggal bawa staffnya aja, bawa bahan baku. Itu lengkap dengan sink, walking table, X house, gas, dan lain-lain. Dan kita siapin yang recipe yang ready to cook, ready to fry, ready to grill. Kita bisa produksi, tinggal kita nasin. Itu kita bisa, kita hanya terima online delivery. Buat tantangan juga on progress. Awalnya kemarin kita lokasi, tapi pending karena join partner saya. 2020 itu plan saya buka lagi Top Daging. Kemudian Eka Putra Smart dan Eka Putra Smart. Eka Putra Smart ini yang online. Ini daging itu bisa jual aneka daging rumah tangga untuk hari-hari. Yang meat shop itu nggak lain, lebih mengarah ke seperti wagyu, salmon, tuna. Tapi kalau toko daging itu kita jual produk mass market commodity. Jadi kayak ayam, ayam kampung, sampai sampai cekel, ada apalah, daging rendang, daging dendeng. Ya, itu sih beberapa mungkin ekspor saya 2012 sampai tahun 2020. Ya mungkin itu dulu dari saya. Kira-kira nanti saya balikin ke Bang Angga. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Ini mungkin nggak bisa dijelasin satu persatu. Saya open kalau misalnya Bang Angga atau nanti dari audiens ada pengalaman, ada pertanyaan, silakan. Oke, thank you Bang Dian. Thank you sharingnya. Luar biasa ya. Banyak banget ininya, banyak banget varian produk dan bisnisnya. By the way, food industry, kalau kita ngomong food industry, saya itu salah satu orang yang kalau ditanya main food industry atau F&B lah. Ketika bicara F&B itu saya selalu angkat jempol, head off lah untuk pemain-pemain F&B. Karena saya tahu banget yang namanya F&B itu detail banget. Bahkan even sampai ke potongan terkecil itu bisa bikin lu di akhir bulan itu bisa bikin si brand tiba-tiba rugi. Cuma karena size potongan slice dari koki yang salah, itu betul-betul tipikal bisnis bisnisnya yang betul-betul detail banget. Nah, makanya saya salah satu yang respect banget sama pemain-pemain F&B karena itu betul-betul butuh energi ekstra ya. Beda dengan kami yang lebih main di energi B2B, kita cuma bicara dengan mesin, kita nggak terlalu banyak fokus di detail person by person, kita cuma bicara kontrol mesinnya, kontrol panelnya gitu. Nah, oke.
Mbak Dian, ini berapa tahun belakangan nih kita lihat ke belakang nih. Berapa tahun belakangan 2018, 2019, bahkan mungkin dari 2017 food industry ini kan lagi semerbak-semerbaknya ya. Lagi wangi-wanginya banget nih. Ini sektor bisnis yang saya ngelihatnya di Indonesia tuh kok ya ada stimulus dari pemerintah juga bantu, genjot terus perkembangannya, bahkan ada beberapa brand-brand lokal yang even presiden pun mau endorse itu, dan saya ngeliat perkembangannya luar biasa banget food industry belakangan ini. Cuma kondisinya saat ini ya kita sama-sama tahu kita kondisi corona ini, apalagi kalau ngelihat profilnya Eka Putra, profil Eka Putra ini kan mostly kita bicaranya produknya banyak yang impor nih bahan bakunya. Iya. Terganggu nggak? Dengan situasi saat ini? Iya. Besar. Ya tentu ya, karena saya pikir, tapi sebenarnya justru di momen saat ini, saat lagi maraknya virus atau COVID-19, yang dibutuhkan masyarakat itu kan cuma makanan dan alkes ya. Iya. Nanti yang kondisi yang terburuk pun, pasti makanan alkes tetap jadi kebutuhan utama. Nah, cuman gimana caranya kita melihat opportunity dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya di opportunity juga kita bisa memanfaatkan resources yang kita punya untuk kita bisa berperan lebih lagi, kita bisa memberikan nilai ke masyarakat. Mungkin saat ini nggak dengan produk-produk yang sifatnya premium, yang sebelumnya kita supply ke kafe-kafe bintang 4, 5 gitu. Tapi kita lebih fokus sama produk komoditi gitu loh. Karena orang saat ini kan butuh beras, orang butuh daging, orang butuh asupan makanan yang ya sifatnya high protein, tapi harganya juga terjangkau gitu. Jadi dengan kondisi saat ini tuh Eka Putra Foods harus cepat gitu, harus cepat. Apa yang kita bisa sediain? Karena kita dulu lebih banyak jual kayak premium produk, sekarang kita harus cepat ngalah ke produk-produk komoditi, dan sekarang kita lagi persiap mindset juga supaya nanti pada saat kondisi sudah lebih buruk lagi dan customer tidak memungkinkan untuk keluar berbelanja, kita bisa online dan kita menyiapkan tim yang sudah terstandarisasi untuk bisa mengirimkan produk rumah ke rumah gitu. Oke. Ada dampak efisiensi nggak sih? Akhirnya jadi efisiensi nggak di kantor? Eka Putra sendiri harus efisiensi nggak? Dengan ini kan banyak banget nih brandnya, banyak banget bisnisnya, brandnya banyak. Saya assume bahwa ini cost-nya juga nggak sedikit, beban produksinya juga nggak sedikit. Dengan kondisi kayak sekarang, akhirnya pilihannya efisiensi nggak sih? Jadinya harus efisiensi atau? Kalau efisiensi biaya, yang namanya efisiensi biaya itu sebenarnya perusahaan itu harus terus melakukan evaluasi untuk efisiensi biaya. Tapi saat ini kan mungkin ini menjadi hal yang paling urgent dan ini nggak bisa signifikan karena kita nggak tahu. Tapi saya di sini itu melakukan efisiensi terutama melalui gaji karyawan, which is saya sampaikan dengan segala keterbukaan. Kita tahu saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik. Di sini benar-benar dibutuhkan sekali waktu bisa bekerja lebih keras lagi, dan juga harus bisa paham ngerti dengan kondisi saat ini. Mungkin harusnya bisa spend less. Jadi saat ini perusahaan beberapa karyawan nggak bisa dibayarkan full. Mungkin beberapa karyawan ada diberikan unpaid leave untuk 1 hari cuti nggak dibayar. Tapi kita tahu saat ini memang sulit, tapi nggak sesulit yang sampai kita masih nggak ada kerjaan atau dapat makan.
Jadi saat ini memang momennya yang kita sadarkan kita harus kerja untuk banyak orang. Karena kalau Eka Putra Foods tutup, kemudian siapa yang bisa punya gudang besar dan punya stok persediaan banyak bisa supply ke masyarakat kita. Oke. Berarti secara prinsip yang turun hanya selling size lah ya Kak, mungkin saat ini ya. Volume size sellingnya itu yang berdampak banget dari corona ya. Kalau saya pribadi, Bang Dian dan juga kawan-kawan yang lain, ketika di awal kondisi seperti ini tuh, saya justru bilang sama kawan-kawan, ini peluang. Justru saya selalu yakin di balik badai itu pasti selalu ada pelangi. Itu prinsip saya. Nggak apa yang nggak bisa, yang nggak akan bunuh kita itu kan bikin kita stronger. Ya. Nah, jadi saya yakin setelah corona ini siapapun yang bisa lihat peluangnya, dia bisa naik, bisa manfaatin kondisinya sekarang. Nah, dulu sebelum corona itu saya dapat banyak info, banyak insight dari kawan-kawan. Even brand-brand besar, ya let's say ada salah satu brand rokok ya. Dia mulai masuk ke food industry, dan itu yang saya dengar ada beberapa brand besar yang saya juga kaget. Oh, itu mereka bikin pabrik untuk main food industry di popcorn loh. Wow, brand sebesar itu baru mau mulai masuk ke food industry, itu kan berarti mereka ngelihat ada peluang di food industry ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, justru menurut saya yang paling terkena dampak besar itu ya brand-brand besar tadi, yang bahan bakunya impor, yang biaya kos pabriknya besar, kos distribusinya besar, kos logistiknya besar. Itu justru kalau saya melihat food industry ke depan, yang paling punya peluang besar justru lokal brand. Ya. Cuma nggak boleh main sendiri. Bener-bener nggak boleh main sendiri. Totally nggak boleh main sendiri. Harus mau join sama-sama, bikin satu komunitas bareng-bareng, saling support, saling membesarkan, hilangkan kompetisi, kita mulai kolaborasi sama-sama gitu. Apalagi kita di daerah yang market size-nya itu nggak sebanyak di Jawa gitu. Yang kita kejar untuk pemain food industry itu experience customer. Nggak cuman sekedar kita menuhin basic need, karena kalau cuma menuhin basic need mungkin nanti ke depannya akan keluar lagi kompetisi. Nah, ini menurut Dian, analisa gue barusan ngelihat peluang untuk local brand ini tepat nggak sih ketika kita justru di sinilah waktunya kita mulai, karena mungkin brand-brand besar itu sudah mulai efisiensi di promonya, di sinilah waktunya kita masuk, di sini waktunya kita mulai untuk food industry. Menurut tuh gimana ya? Oke. Jadi kalau sih food industry atau apa itu sifatnya kayak Halo, sorry Dian, suaranya kecil banget. Oke. Suara saya jelas nggak ya Bang? Enggak. Tadi agak ini sih, agak kurang bagus kayaknya sinyalnya. Cuman sekarang udah mulai bagus nih. Oh, sekarang udah mulai ya? Iya. Jadi menurut saya sih sebenarnya food industry, terutama di dan itu kayak wadah aja gitu loh. Jadi kayak platform untuk kita bisa dapetin source of informations, database, trend, and kemudian product or business development. Jadi kita
emang kita tahu apa sih langkah selanjutnya yang kita mau create, baik itu produk gitu. Saya pikir terhadap F&B bisnis itu harus dari saya mau jualan bakso atau saya mau jualan makanan-makanan ini sushi gitu, dan saya mau harap untung dari situ ya bisa, kan itu sifatnya short term aja. Tapi untuk long term harus develop ini itu untuk jadi platform, jadi terus inovasi terus, kemudian berapapun untungnya untuk dikembangkan lagi. Banyak sekali orang punya F&B bisnis itu tapi mereka nggak punya manajemen finansial yang bagus. Jadi mereka dari source of business ini ya itu adalah untuk menghidupi mereka gitu. Jadi kenapa untungnya dari bisnis ini pada saat lagi rame-rame tapi nggak digunakan untuk dikembangkan lagi, karena pada saat itu uangnya banyak dipakai untuk kepentingan pribadi dulu gitu. Oke. Mungkin disitulah kita butuh joint partner yang bisa lebih profesional, manage, mereka punya cash flow, kemudian buat mereka punya financial projection untuk next step itu kita punya target budgetnya berapa, kita mau industry atau another industry yang bisa bantu support kita punya ekosistem. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita mulai masuk ke pertanyaan aja ya, Yan ya. Kita mulai masuk ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari yang pertama. Oh, ini pertanyaan dari orang jauh nih, dari salah satu pakar branding nih, dari Sumbar. Ada Uda Satria. Halo Uda, apa kabar? Gimana Sumbar? Mudah-mudahan semua sehat ya, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Oke, Kat. Uda Satria nanya nih, gimana caranya bertahan di tengah tekanan yang kayak sekarang nih? Kan kita tadi sempat kita singgung kondisi COVID-19 ini bikin semua sektor bisnis, terutama yang banyak ngandelin impor dari supply-nya itu pasti terganggu gitu. Apalagi dengan nilai tukar kita yang kayak sekarang, kurs rupiah kita gitu. Gimana sih cara survive-nya? Ini ada pertanyaan dari Uda Satria Haris nih. Menurut kalau kita ngomong soal skill of survive, pertama kita harus tahu kita punya kapasitas dulu. Kayak kapasitas itu kapasitas kita itu mulai dari kita punya capital, kita punya modal, kemudian kita punya resources, sumber daya, ya itu bisa berupa infrastructure, bisa berupa tim dan manajemennya kita. Kemudian ini kan bukan hal yang ini bukan sesuatu yang signifikan yang kita tahu kondisi saat ini sampai kapan. Jadi kita harus bisa cepat ngambil langkah dan keputusan. Lihat dulu capital kita ada nggak, kemudian resources kita ada nggak yang bisa support. Kita bisa aja create beberapa strategi momen ini, tapi strategi yang kita buat saat ini itu nggak bisa kita harap untuk bisa dapat keuntungan secepatnya. Jadi mau kerja seberapa keras pun saat ini untuk kita bisa dapat keuntungan itu nggak ada hasilnya gitu loh. Nah, cuman apa yang kita kerjakan saat kita siapkan semua Halo. Dian, sorry sinyal Dian kayaknya agak kurang bagus ya. Ini sinyal Dian atau? Udah jelas belum? Halo. Oke, coba saya take over dulu ya ini. Kayaknya tadi kalau terkait masalah handle ketekanan COVID tadi kayaknya kita udah banyak banget ngobrol ya. Ini ada satu pertanyaan yang saya ngelihatnya ini keren nih. Pertanyaan dari Maulana. Selain produk yang dijual, apalagi yang paling penting dalam food industry ini? Oke, Maulana, thank you udah nanya. Coba saya, sementara Dian mungkin lagi
coba perbaiki sinyalnya. Saya coba jawab pertanyaan Maulana ya. Saya balik lagi tadi, saya sempat ngomong di balik badai ini pasti ada pelangi. Saya yakin banget nggak mungkin badai itu jalan selamanya, itu nggak mungkin. Selalu ada pelangi setelah badai. Saya sepakat sama Dian tadi, ini bukan waktunya kita bicara running bisnis itu set target untuk cari profit sebesar-besarnya, itu saya sepakat banget sama Dian. Dalam kondisi kayak sekarang ini kita nggak bisa bicara itu. Saya ngelihat sekarang ini itu momen untuk kita penetrasi brand. Nah, oke, ini ada, sorry sebentar. Ini ada, halo Udaris, apa kabar? Halo. Di-invite untuk join juga nih. Abang. Ini, saya kenalkan dulu ya, ini Uda Satria Haris ini salah satu penggiat ekonomi kreatif. Udah jelas belum Bang? Enggak. Dah, sip, Dian. Oke, keren. Ini Dian, saya kenalin dulu nih, yang baju biru nih, ini Uda Satria Haris. Halo. Dia salah satu penggiat inilah ekonomi kreatif ya, bisa dibilang penggiat ekonomi kreatif. Udah bukan Malang melintang lagi, udah Surabaya melintang, udah Kediri melintang, bukan lagi Malang melintang ya. Udah banyak banget yang karya-karyanya yang kita tahu, yang saya tahu. Dia juga expertise-nya di brand, makanya tadi saya lihat ada komentar dia ngomentarin katanya gini nih kerennya kalau pebisnis basicnya desain grafis gitu. Identity-nya bagus-bagus. Udah. Iya aja bisa lebih murah ya. Jadi nggak perlu bayar konsultan ya. Oke, ini sambil ngobrol santai aja ya. Tadi ada yang nanya. Selain produk yang dijual, apalagi yang paling penting dalam food industry ini? Kalau saya secara pribadi, personal, Maulana, saya coba selalu bicara ketika kita bicara bisnis, kita harus pertama banget itu kita harus temuin dulu diferensiasi kita. Diferensiasi produk kita itu apa? Itu yang paling pertama yang harus kita temuin. Nah, kondisi sekarang ini itu waktunya untuk explore itu. Menurut saya dalam kondisi saat ini itu waktunya kita untuk explore. Saya kasih contoh deh, contoh ininya ya. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu saya lupa, itu ada salah satu pemenang startup di bidang makanan di Indonesia yang menang justru bukan karena produknya. Jadi produk dia itu simple, sama seperti yang lain nasi padang. Tapi dia datang dengan packaging yang nggak umum. Yang biasanya nasi padang itu dibungkus, gitu kan? Dibungkus di ini, dia datang dengan packaging rice bowl, tahu yang bulat karton itu ya, karton yang food grade itu rice bowl. Jadi selama ini yang image nasi padang tuh kalau makan belepotan, ya agak sedikit tangan penuh kuah rendang. Nah itu jadi lebih rapi dan lebih untuk orang-orang kantoran itu lebih simple, lebih mereka bisa datang rice bowl, datang makan, nggak ngotorin tempat kerjanya, tutup buang gitu. Nah itu 2 tahun yang lalu itu breakthrough loh. Dia jadi pemenang kalau nggak salah food startup Indonesia deh kalau saya nggak salah, itu pemenangnya Backcraft deh kalau saya nggak salah. Nah, jadi fokus dia, diferensiasi dia bukan di produknya masakan Padang dari Aceh sampai Papua, bahkan mungkin saya punya teman itu orang Minang di Illinois sampai hari ini ya kerjaannya masakan Padang gitu loh. Jadi masakan Padang ada di mana-mana. Dia datang dengan diferensiasi yang nggak umum gitu. Jadi sebenarnya fokusnya nggak mesti di produk. Diferensiasi itu bisa di mana aja, bisa di packaging, bisa kalau kita lihat lagi ke belakang berapa 10 tahun atau 15 tahun yang lalu lah, itu ada
Ada satu brand di Bandung itu namanya Maici. Mungkin sampai sekarang mungkin ada beberapa yang masih ingat ya brand itu ya. Brand yang keripik pedes, lidi-lidian pedes itu hampir semua warung, dulu saya kuliah di sana, hampir semua warung itu jualan. Bukan brand dia ya, sebelumnya lebih tradisional dengan plastik gitu. Tapi dia datang itu dengan pola pemasaran yang beda, yang bikin orang penasaran, bikin semua orang pengen nyari gitu. Jadi fokus dia juga bukan di produk, tapi di cara memasarkannya. Dan beberapa seminggu yang lalu saya sempat ngopi-ngopi sama ini nih, yang baju biru nih, udah Haris. Itu sempat ngopi-ngopi saya di Pekanbaru karena dia kebetulan ada kegiatan di Pekanbaru. Dia sempat kasih saya informasi bahwa ada salah satu brand kopi kita yang cukup besar, yang brandnya sudah ratusan itu, yang sudah 500 sekian itu brandnya, franchise-nya, itu dia fokusnya juga sekarang nggak hanya di produk kopinya, tapi juga dia mulai main di cup-nya, plastiknya, semua franchise dia itu harus beli cup, harus beli plastik di dia. Jadi sudah bukan lagi, mungkin kalau dibilang revenue, ya, kalau dibilang revenue antara main produknya si kopi sama si advantage produknya plastik ini mungkin head to head-nya udah nggak bisa lagi dibilang oh ini cuma sekedar advantage produk gua aja cuman karena kebetulan saya jual kopi. Oh, enggak, sekarang justru yang saya dengar, saya cari tahu, ternyata mereka sudah bikin rumah kemasan sendiri, mereka produksi sendiri, dan akhirnya jadi bisnis sendiri. Nggak cuman kopinya aja yang jadi bisnis, si gelasnya ini jadi bisnis sekarang, si plastiknya juga jadi bisnis gitu. Kurang lebih gitu. Mungkin. Kalau buat saya pribadi ya, memang saat ini itu, apalagi kaum milenial ini kan buat brand, buat bisnisnya unik-unik. Jadi juga not only buy product, people buy kayak konsep, people buy experience. Lihat mail. Yap. Belum jam 11. No. 13.55. Ada yang bocor nih suaranya. Oke, terus Yan. People kan nggak cuma beli produk lo, tapi people beli konsep juga, people beli people beli emotion, people beli status gitu. Jadi kenapa harus beli produk ini? Karena produk ini mahal, nggak semua orang bisa beli. Oh, kenapa harus beli produk ini? Karena produk itu limited, langka gitu. Jadi aku pikir ini ada banyak sekali sih strategi di marketing untuk kita bisa jual produk kita. Kalau kita ngomong adding value, ya itu tadi, kita nggak cuma jual produk di sini, tapi kita jual service juga. Intinya kalau saya sendiri di Eka Putra Food, saya selalu bilang sama karyawan saya, kayak always think to delight customers gitu. Karena customer itu nggak pernah puas. Jadi kita harus nyenengin dia terus. Dan yang kita jual di sini bukan produk, tapi value-value apa yang kita bisa berikan. Karena kalau produk itu semuanya ada harga pasaran gitu. Tapi kalau produk kita itu semuanya penuh dengan value-value, itu yang buat produk kita tuh mungkin beda tadi ya kata Bang Angga. Nah kemudian yang mungkin harus fokus di sini juga orang-orang sekarang itu very demanding. People kayak spend itu luar biasa sekarang, daya beli masyarakat tuh tinggi. Dan people always want something more and more gitu loh. Terus ketika kita bisa deliver itu ke orang-orang, ya disitulah kita bisa win the competitions gitu. Dan kita harus terus inovasi terus. Dan kita tahu mungkin kalau kita ngomong kerja ya, zaman dulu itu saat nggak ada telepon, nggak ada WA, atau mungkin nggak ada perangkat teknologi yang bisa bantu kita kerja sampai saat ini lebih cepat gitu, kita tetap merasa waktu nggak cukup. Tapi sekarang kita udah ada semuanya, udah ada komputer, udah ada Zoom, udah ada apa. Kita tetap ngerasa 24 jam satu hari itu nggak cukup. Dan ini sih mungkin sedikit sharing ke teman-teman yang di rumah juga. Kita harus tahu gimana caranya kita multiply time. Jadi tugas kita tuh sekarang adalah kita create time. Jadi apa yang kita lakukan hari ini,
to create more time for tomorrow gitu loh. Jadi efisiensi itu penting, productivity itu penting. Jadi kita harus bisa eliminate things, kita harus bisa automate kita punya kerjaan, dan kita harus bisa delegate to the right person gitu loh. Jadi mungkin orang lihat, wah yang saya kerjain itu banyak sekali, ini, itu. Tapi mungkin saya butuh 5 years struggle, 5 tahun tuh benar-benar kerja keras untuk saya bisa eliminate dulu mana yang saya nggak. Saya harus bisa automate, buat sistem dulu supaya ini bisa jalan tanpa ada saya. Dan saya harus bisa delegate juga ke orang-orang yang saya bisa kasih authority, wewenang atau kepercayaan supaya mereka bisa benar-benar kerjain ini gitu. Oke, ini relate sama pertanyaan dari Melati Octavia nih, Kak. Melati tadi tanya, gimana sih manajemen tim dengan banyaknya bisnis yang Eka punya, yang Dian punya, selain efisiensi tim dan pola besar sedikitnya seperti apa? Tadi kurang lebih udah terjawab ya, Melati. Jadi Dian tadi bilang bahwa coba untuk cari otomasinya seperti apa, lalu delegate to the right person, kita delegasikan pekerjaan to the right person, dan sebisa mungkin kita create space waktu untuk esok hari ya. Hari ini poinnya adalah jangan ada kerjaan yang ditunda supaya besok harus bisa think fast and make decision fast. Jadi pikirnya cepat, buat keputusan cepat, dan kita say no to good things gitu loh. Kadang kita pikir kita segan, kita harus bilang iya, orang ngajak kita meeting, orang ngajak kita ketemu. Itu benar-benar orang-orang yang mau ngajak kita meeting, ngajak ketemu, kita harus sadar orang itu want to steal our time. Jadi kita harus responsible juga, kita harus tahu orang mau ketemu kita karena apa, dan ketika ada tawaran-tawaran atau opportunity yang bagus, kita harus bisa say no to good thing. Karena jangan salah ya, ketika kita say yes, kita udah say no to many things gitu. Ada banyak hal yang ketika kita say yes, tanpa kita sadar itu kita ngomong no ke banyak hal gitu. Jadi kita korbankan. Jadi harus bisa say no, dan secara nggak langsung kita bisa say yes to meeting gitu. Ya. Intinya efektivitas waktu lah ya. Betul. Kita harus bisa set priority, mana yang jadi prioritas kita, mana yang bukan tidak berarti tidak diprioritaskan, tapi mungkin bisa dipinggirkan terlebih dahulu, set aside lah itu yang urusannya. Oke, ini sekarang kita sambil nunggu pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Boleh. Aku coba ke Uda Haris dulu ya. Ada yang mau ditanya nggak, Dah? By the way, kawan-kawan, Uda Haris ini sekarang dia ngawal banyak banget produk loh. Kalau ada yang ke Padang, ada satu ininya, ada Bacarito Kopi itu, brandingnya keren banget itu. Tapi belum apa-apa nih sama brandnya Eka Putra. Kayaknya banyak. Sam kenal dulu buat Eka Putra. Terus mudah-mudahan Eka Putra juga join ya di BRCN. Soalnya BRCN kan mau jadi tuan rumah tuh tahun 2020. Oh iya, siap. Pasti kita ajak. Dian Ya, kita ajak. Jadi salam kenal dulu. Saya Satria Haris dari Padang. Kebetulan join juga di ICCN sama Dangga ya, Indonesian Creative Cities Network. Terus background-nya juga sama nih sama Kak Eka. Cuman bedanya kita sekolahnya di Indonesia, Kak Eka di Singapura ya. Teman saya lihat di 2020 brandnya lumayan banyak nih, ada hampir 8 brand ya Kak ya. Iya. Dan ini sebenarnya juga produk-produk inovatif sih. Saya tertarik nih lihat warung rantangan ini. Itu dia punya market sendiri gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya berkaca pada ilmu-ilmu branding, kayaknya kan kita ngelihat dari segi identity ya. Identitasnya sebenarnya sudah bagus karena yang bikin kan anak desain ya. Kalau kita order ke konsultan branding pasti mahal banget nih gitu ya. Cuman pas saya ke Pekanbaru kemarin, saya belum dapat nih nyobain produk-produknya Eka Putra gitu kan. Maka kemarin penasarannya itu karena live-nya jam 10, maka ditungguin. Ternyata banyak informasi-informasi F&B yang kita dapetin. Seperti saya pernah menggarap klien itu 2018,
itu kan kita bikin produk kopi ya, karena kita targetnya itu bagaimana bisa franchise. Kita meminimalisir produk-produk lokal itu jangan hanya sebatas brand A kita bawa dari Jakarta atau dari Bandung. Apalagi kita orang Sumatera kan, DNA-nya juga DNA pedagang. Jadi kita bikin kopi namanya itu Bacarito. Dan alhamdulillah sekarang Bacarito itu sudah transaksinya udah 6.000 cup sih 1 bulan gitu, dan kita udah mau buka di Jakarta gitu. Oh, Makanya mantap. lihat di sini gitu kan. Cuman saya ngikutin step by step aja. Kalau di branding kan saya media itu berada pada poin nomor 3 ya. Karena di sini bukan plottingan saya ngomong, karena saya peserta kan. Saya sih lebih kepada itu, kalau di branding itu buat ini aja sih, just experience aja, bahwa brand name dan mitos itu paling utama di dalam produk. Jadi sebagus apapun identitas, sebagus apapun tampilan visual, tapi tidak ada mitos yang dibangun ataupun nama-nama yang dibangun, akhirnya orang juga nggak akan tahu gitu. Dan contoh case kedai kopi kemarin, yang kita buat itu rencananya itu memang dibuka bulan Mei ya, tapi akhirnya kita reschedule jadi bulan September. 4 bulan menunggu itu bukan karena corona ini, tapi menurut kita karena F&B-nya belum siap, jadi kita belum publish ke banyak orang. Kadang orang kan bikin produk, yang penting ya udah saya jualan aja langsung gitu, atau istilahnya KJDA kan, kita jalanin dulu aja gitu ya. Tapi kalau seandainya kita mau produknya besar, dengan contohnya kedai kopi tadi, maka kita harus preparation dulu, servisnya apa saja, produknya apa saja. Pas dia running, market tidak akan berbicara masalah kekurangan lagi. Dan kemarin terakhir itu ada, misalnya kalau di Padang itu atau Sumbar, Indomaret sama Alfamart kan nggak boleh masuk. Kalau Pekanbaru banyak banget kan, Indomaret, Alfamart gitu ya. Kalau di pemerintah kita, mereka berpikirnya bahwa dengan kehadiran Indomaret atau Alfamart, itu akan menghambat pertumbuhan perekonomian pedagang-pedagang kecil. Akhirnya dimunculkanlah yang namanya itu Minangmart. Ternyata kehadiran Minangmart tidak memberikan kontribusi juga. Ternyata produk-produk yang ada di Minangmart itu adalah produk-produk yang ada di Alfamart dan Indomart. Akhirnya kemarin saya ketemu sama klien di akhir November 2018, kita bikin yang namanya itu 3-in-1 konsep. Ada minimarket, ada food, satu lagi itu ada kedai kopi. Kopinya itu kita bawa forestry. Karena 3-in-1 konsep saya mikirnya, kalau forestry kan nggak rame, itu bukan baru kan. Kalau di Padang itu forestry itu happening banget, sampai dia buka itu di Bukit Tinggi. Dan sekarang 3-in-1 konsep itu sudah punya 3 store. Kita anggap saja ini adalah sebagai jawaban bahwa ketika si brand A yang Minangmart tadi tidak running, ada 3-in-1 konsep dari produk UMKM yang bisa sustain dan dia bisa tumbuh. Tapi dengan adanya wabah corona hari ini, akhirnya kita memang harus mengatur strategi lagi bagaimana caranya untuk beberapa bulan ke depan brand-brand lokal tadi bisa tetap tumbuh dengan menggunakan marketplace ataupun marketplace online yang ada di sini. Mungkin saya mikirnya gitu saja dari beberapa case klien ya. Oke. Dan dari Kementerian Koperasi dan UKM juga sekarang itu bagaimana caranya kita kalau bisa belanjanya tuh produk-produk lokal gitu. Apalagi kayak kita Pekanbaru ya, kalau bisa makannya tuh mie fries gitu, ataupun warung rantangan gitu ya, kalau siang-siang gitu. Yeah. Itu kayak Lokal brand ya, udah ya. ya siap-siap. Kita support lokal brand ya. Yeah. Tapi tadi ada yang menarik dari statement Uda tadi. Aku ada satu statement yang menarik bahwa before kita mulai bisnisnya, terutama untuk F&B ya, terutama untuk F&B, kita create dulu mitos-mitosnya. Kita create narasi ya. Berarti kita create satu narasi itu juga jadi faktor penting ketika kita mau penetrasi sebuah brand dong. Nah, kalau yang pertama itu yang paling penting itu di ilmu brand kan ada 5 poin ya. Pertama itu brand menentukan ya. Kenapa Kak Eka ngasih namanya Meet Me, Jumbo Food Court, kemudian ada satu kitchen ataupun rantangan, itu kan ide-ide yang tidak bisa ya, yang mungkin dapatnya itu dalam fase-fase yang ya kita nggak tahu dapatnya di mana, apakah mungkin lagi nongkrong, lagi jalan ke Jakarta, ataupun lagi liburan di mana. Dan setiap nama tadi, baik itu warung rantangan ataupun satu kitchen, itu pasti punya arti khusus, baik secara eksplisit ataupun implisit. Sama kayak kita di Padang, kita kasih nama itu Bacarito. Bacarito itu kan arti bahasa lokal itu kan bercerita ya.
bercerita. Jadi kita coba aja Bacarito kopi. Oke, kalau saya nggak kasih kode kopi, orang nggak tahu nih kalau ini kedai kopi gitu ya. Yeah. Jadi nggak mungkin kan kita ngasih nama itu yang British gitu ya. Nah, jadi kita kasih nama itu mungkin Bacarito kopi. Oh iya, berarti kedai kopi ini memang tempat untuk bercerita gitu. Makanya pas kita selanjutnya itu pas kita udah dapat brand name, pasti setiap brand itu punya hashtag kan. Misalnya kayak saya beberapa bulan pelajari itu, Bacarito Kopi itu hashtagnya itu bertemu berbagi Bacarito. Sama dengan warung rantangan, dia kan punya hashtag, ini Jumbo Food Court misalnya One Stop Food Entertainment lah gitu. Si klien waktu itu nanya, kenapa hashtagnya itu bertemu berbagi Bacarito, Bacaritonya tuh nggak di Indonesia kan atau tidak di Inggris kan? Terus saya bilang, kearifan lokal ini akan menjadi nilai jual kalau seandainya brand itu mau berkembang. Itu local identity ya, identitas lokal berarti ya. Iya, itu. Makanya kalau di Riau itu, saya pernah dengar Pak Gub bilang kan, dia kan pernah ngeluarkan statement itu akosia. Saya tanya, akosia ini apa? Saya sebagai orang Minang kan nggak tahu ako itu kan. Ternyata akosia ini kalau dijadikan brand lokal, dia bisa jadi lebih global aja gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah masalah mitos. Mitos itu memang harus digiring. Misalnya, kalau lo belum beli rantangannya si Eka nih, Kang Eka nih, oh belum hits dong. Jadikan warung rantangan ini yang awalnya memang produk rumahan, jadi makanan keseharian kalau kita lagi ngantor gitu. Terus kalau kita nongkrong, minumnya harus di sini nih, makannya harus di sini kan. Mitos itu sebenarnya diciptakan ya, dan akhirnya dia dengan sendirinya. Jadi jangan pikir bahwa brand-brand yang ramai dikunjungi ataupun yang sampai ratusan tadi, karena popularitas ataupun mitosnya itu diciptakan. Kalau di saya sih di kedai kopi kemarin, ya kalau lo belum nyobain kopi ini, berarti lo belum tahu bahwa ini adalah produk lokal paling bagus gitu. Secara tidak langsung, itulah gunanya nanti kita akan menggunakan pada poin ketiga itu adalah media-media sebagai platform komunikasi ataupun informasi gitu kayak. Ya. Dibikin jadi urban legend ya, Dea ya. Jadi teman-teman semua tadi itu ilmu tingkat tinggi dari dosen branding. Beliau ini juga dosen loh, dosen aktif, dosen branding ya, Dea ya, di UNAN ya. Betul ya? Tetap harus ya. Dosen ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di UNAN. Jadi kita ngajarin strategic branding, ngajar tiket gitu tiap minggu. Iya. Jadi tadi itu mungkin cukup 3 SKS lah kalau dibikin kuliah. Ilmunya oke banget. Oke, masih ini ada pertanyaan nih untuk ada pertanyaan dari Bang Arif Rahman. Untuk produk smoked beef, kira-kira ada potensi nggak di pasar Indonesia terkhusus lokal Sumsel? Gimana, Yan? Untuk produk smoked beef itu saat ini kan memang kita lihat ya di Indonesia itu kan ada beberapa yang memang potensial turismenya gede. Nah, coba concern produk smoked beef itu ke area-area yang rame turis-turisnya. Karena produk ini itu biasanya paling fast moving itu ke hotel. Karena di produk-produk di wilayah yang ramai turisnya, hotel-hotel itu menyediakan complimentary breakfast itu banyak aneka makanan western. Kan seperti smoked beef, seperti ham, kemudian seperti bread roll sausage gitu-gitu, seperti cheese dan yogurt banyak lah. Tapi kalau kita lihat contohnya misalnya seperti hotel di Pekanbaru sendiri, justru komponen bisnisnya itu sangat budget. Jadi mereka itu lebih fokus kayak produk-produk lokal sini yang mereka mau dorong, seperti lontongnya Riau, kemudian seperti lupis, gitu-gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya produk yang smoked beef itu bagus, tapi distribusinya harus lebih concern ke wilayah-wilayah yang turismenya cukup tinggi. Oke, Bang Arif tadi cukup terjawab ya. Poinnya adalah smoked beef ini kan segmentasinya. Oke, udah clear, thanks Mas. Oke. Tadi saya mau balik lagi nih ke Udaris nih. Ini saya masih penasaran. Karena ilmu branding ini kan bukan cuma sekedar untuk
nggak cuma bisa applied di bisnis F&B ya, tapi juga bisa di semua bisnis, bisa di semua lini bisnis. Nah, sekarang kita sudah punya brand ya. Misal kita udah punya brand, kita udah siapkan set hashtag tagar campaign-nya apa. Kita juga sudah siapkan narasinya untuk di-campaignkan ke masyarakat juga udah. Nah, langkah awalnya, konkret awalnya untuk bisa jadikan, ya tadi dalam tanda kutip ini kita jadikan mitos sampai jadi ya ada beberapa kawan-kawan mungkin kalau ke daerah seperti yang udah bilang tadi, kalau ke Sumbar, belum ke Sumbar kalau belum ke A gitu loh. Atau kalau ke Bandung, belum ke Bandung kalau belum ke A, belum ke Jakarta kalau belum ke B. Nah, itu mulainya dari mana? Kalau saya sih melihat ya dari yang maksudnya itu dalam sisi branding kan ada yang sebenarnya ada produk, ada corporate ataupun personal sampai ke city branding ya. Dan step by step tadi itu kan masalah kesepakatan. Misalnya anggap saja si A adalah klien saya tadi ya. Ketika kita punya klien, yang harus kita lakukan kan proses brainstorming dulu terkait dengan apa yang mereka inginkan sebenarnya dalam sebuah produk, dan kita harus kasih tahu ke mereka bahwa tahapan dalam branding ini ya, kita harus jelas dulu bahwa produk yang akan kita jual kemudian keunikannya apa dulu gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu produk dan keunikan yang akan kita jual, maka di situ kita bisa mengolah informasi, mungkin mencarikan beberapa alternatif nama. Kayak saya bikinkan yang namanya itu, yang convenience store itu sebelum dibuka di Padang, pertama kali itu konsepnya kita itu minimarket dan tourism. Jadi kita carilah arealnya itu 2 jam dari kota Padang, terus si klien udah dapat tempat, ternyata 1 bulan setelah dia bayar DP, tempat itu dikasih ke orang lain sama si pemilik tempat tadi. Akhirnya kan dia mentok ya, dicarinya ke kota-kota lain. Ya udah, akhirnya kita dapat 1 tempat di kota Padang, terus akhirnya kita carilah dapatlah nama itu Mir Convenience Store. Nah, ketika dapat nama tadi, dia juga nanya nih, ini namanya artinya apa gitu ya. Ternyata namanya itu punya 2 makna ya. Ada arti secara implisit, ada arti secara eksplisit. Dan sebenarnya saya ngambil itu dari nama pribadinya. Setelah itu saya bilang ke dia, ini nama yang paling cocok yang bisa menjual produk kamu ini ya. Jadi Mir itu kan double E ya. Kalau di kuliah E itu udah gagal sebenarnya, saya bilang kan. Jadi kalau E-nya double sebenarnya jadi negatif ketemu negatif, sebenarnya bisa ada spirit positif. Saya sesederhana itu saya bilang ke dia. Terus akhirnya kita tetapkan konten, 3-in-1 kontennya tadi itu bahwa kamu punya pengalaman nggak di minimarket? Misalnya kayak Kak Eka, dia sangat expert lah di bidang food and beverage tadi. Terus dia bilang, saya punya pengalaman Pak di minimarket karena saya sudah puluhan tahun bekerja di sana. Oke, sekarang kita shifting, kamu sekarang akan menjadi seorang owner. Akhirnya pas dia paham dengan konten minimarket, kita harus cari 2 konten lagi. Pas kita cari 2 konten lagi, ada coffee shop, ada food. Di coffee shop, kayaknya kita nggak bisa bikin kopi baru nih. Kamu belum bisa ngalahin Bacarito gitu ya. Karena Bacarito udah 6.000 cup nih 1 bulan gitu. Sebenarnya jarang gitu ya. Akhirnya saya suruh dia hunting semua kedai kopi yang ada di Jakarta. Harus ada 1 brand yang mendongkrak popularitas. Misalnya, kita punya 3-in-1 konsep, 2 produk lokal, 1 lagi kita ambil dari punya Kak Eka. Kenapa? Karena brandnya Kak Eka ini kan sudah running. Karena running, kita ambil untuk mendongkrak popularitas, tapi standarnya itu sebenarnya untuk menjembatkan. Ya. Apa? Ansos. Ya. Jadi pas kita dapetin yang produknya ke Eka, intinya pas dia dibuatkan timeline, misalnya 3 bulan lagi kita buka nih ya. Akhirnya running dengan waktu, dia bisa jalan dengan maksimal. Makanya pas pembangunan mitos itu saya bilang, market kita siapa? Market kita adalah anak muda. Oke, kalau anak muda sukanya seperti apa? Dia nggak mungkin kan duduknya itu cuma 20 menit, 30 menit. Sekarang itu nongkrong di kedai kopi, belanjanya itu cuma 30.000, 40.000, tapi pakai wifi harus gratis kan. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan seperti itu. Jadi mitosnya itu bahwa Mir ini terjangkau. Bacarito ini kenapa kita bisa jual sampai ke Jakarta? Karena dengan 30.000 itu sudah bisa makan sama minum. Jadi mitos yang terbangun itu adalah Bacarito ini murah, Bacarito ini terjangkau. Dan yang ketiga, kita lakukanlah pembuatan media identitinya tadi. Misalnya ada yang namanya itu spot Instagramable. Kalau saya suka di setiap kedai, Bang, itu saya akan taruh 1 spot untuk foto, 1 spot untuk fotografi, 1 spot untuk koleksi buku.
Jadi kayak di belakangnya Kang Eka tuh, Kak Eka kan, ada buku tuh. Saya biasanya di kedai-kedai kalau saya rekomendasiin, Bang, saya kasih satu aja dinding, saya hibahkan aja 20 buku. Itu tandanya bahwa tempat ini bukan hanya sebatas tempat makan, bukan sebanyak tempat minum, tempat belanja, tapi kamu bisa dapetin ilmu lain yang yaitu di buku tadi gitu. Sebenarnya kan strategi aja itu. Gitu. Nah, dan yang keempat kalau di branding itu ada yang namanya peranan endorsement tadi. Misalnya sebelum buka ya, kita kan hitung timeline-nya tuh H-7. Misalnya kita pakai selebgram yang ada di kota itu. Misalnya kayak di Pekanbaru, siapa sih yang paling hits gitu ya. Jadi kalau kita produknya di Pekanbaru, jangan pakai selebgram dari Jakarta gitu ya. Jadi pakai mereka, promokan, atau mungkin bisa jadi public figure yang akan mempromokan produk kita tadi. Dan yang kelima itu ada poinnya itu di event. Sering-sering bikin event, sering-sering main di event, biasanya produk itu bisa dipopulerkan. Jadi keuntungan itu nggak bisa kita lihat aja ketika saya ikut event, produk saya laku tidak. Jadi ada yang nama itu formatnya itu investasi. Dan promosi itu menjadi satu keharusan dalam sebuah produk, Bang. Kalau seandainya mau laku dan sustain ya. Sekarang bukan masalah rugi atau untung, tapi berkelanjutan. Betul. Tumbuh ya, poinnya tumbuh. Harus tumbuh, Bang. Tumbuh ke atas ya. Iya, betul. Iya. Ini tadi ada pertanyaan, mungkin sudah sedikit relate ya, Fajri. Dia mau tanya, dia sudah punya produknya baru selesai dibuat. Dari mana baiknya kita mulai marketing di saat bersamaan launching? Tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh Uda Haris juga jawabannya. Mungkin nanti dia nambahin, saya tambahin sedikit. Setelah kamu ketemu produknya sudah ketemu uniknya, diferensiasinya. Ya yang paling penting menurut saya setelah punya produk ya, produk itu harus kelihatan, harus ketahuan orang. Jadi ya mau tidak mau, set dulu target marketmu siapa, target sellingmu berapa, di situ kita bisa multiple untuk target promosinya, supaya produk kita kelihatan. Karena sebagus-bagusnya produk kalau nggak pernah kelihatan orang nggak tahu, nggak pernah dengar juga, ya berkembangnya sulit gitu. Dian mau nambahin nggak nih pertanyaan dari Fajri? Ya, mungkin kalau dari saya sedikit sih. Mengenai bisnis Ada, Suara aku masuk. kalau produknya udah ada, kemudian pertanyaan mau mulai dari mana dulu nih? Sekarang kita semua juga sudah teknologi semakin canggih, semua orang sudah punya smartphone, dan siapa sih sekarang orang yang nggak punya Instagram? Jadi aku rasa ya pedal daripada kita banyak invest ke marketing yang sifatnya itu offline, ya jalanin online kalau gitu. Cuman saat ini nggak semua orang willing to spend budget on online gitu loh. Kadang kalau mereka willing to spend juga mereka harus bisa sadar kayak konten yang mereka create yang bisa drive emotion orang untuk bisa decide mau beli atau enggak. Kemudian ya kita tinggal spend mungkin ke ads, tadi kata Bang Haris mungkin ke influencer atau siapa selebgram yang ada di situ. Ya sekarang kita bisnis itu sekarang simple, nggak harus punya outlet, nggak harus punya perusahaan yang ini. Sekarang di era digital ini kita bisa jual barang kemana aja kan? Ya, betul. Marketnya lebih luas ya. Ini ada yang tanya lagi nih, Bang Arif Rahman. Mas Dian, IG-nya apa untuk keep in touch? Dian Eka Putra, A-nya belakangnya 2. Dian Eka Putra, A-nya belakangnya 2. Oke. Halo. Hanya 2 ya. A-nya 2. Di sini ada. Nah tuh. Enggak, di sini enggak ada IG. Ya udah di-follow ya, Bang. Oke, kita tunggu satu pertanyaan lagi deh ya terakhir. Yuk kawan-kawan yang mau nanya. Nih mumpung ada guru buat nanya nih. Jadi ini kebetulan banget beliau ada waktu buat gabung sama kita. Jadi saya coba explore beliau deh. Ini ilmunya harus kita kuras nih.
Dan misal nih kondisi sekarang, aku ngeliat peluang untuk jadi bridging antara customer ke lokal bisnis ya, bisnis lokal gitu. Karena kan ada gap sekarang, orang takut untuk keluar. Sementara ada need dari pebisnis lokal bahwa market mereka sellingnya turun. Nah, ada saran nggak bridgingnya? Ini kan aku ngelihatnya sebagai peluang nih. Kalau saya ngelihatnya itu peluang banget untuk bisa masuk nih. Ya, kalau peluang sih, kalau dari sisi Bang Angga, sebenarnya posisi paling aman sih jadi investor ya. Seriusan ya, serius kayak. Karena sekarang ini kan kita sama-sama tahu, misal pemerintah menghimbau ya di kabupaten kota yang saya lihat ya, bukan di Sumatera Barat saja, itu kalau bisa aktivitas di luar itu dikurangin. Dengan dikurangin otomatis transaksi ekonomi lumayan berkurang hari ini gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya untuk perbaikan tadi kita balik lagi, apakah si pelaku ekonomi tadi mereka punya saving budget untuk bertahan di sekitaran 3 atau 6 bulan ke depan. Tapi kalau seandainya tidak, mereka kan butuh yang namanya itu angel investor, sebenarnya malaikat-malaikat tadi ya, investor baik yang sebenarnya mau membantu membackup untuk perbaikan tadi, untuk mereka bikin produk-produk yang sebenarnya tidak terlalu mahal secara budget, tapi itu bisa terjadi perputaran. Kalau saya kan waktu bawa Blibli.com ke Padang ya, mereka bilang ke saya itu bahwa salah satu potensi tadi misalnya lo bisa jualan beras, lo bisa jualan bumbu, dan itu perputarannya lumayan bagus hari ini gitu. Dan itu bisa menggunakan marketplace online, tidak hanya Blibli saja, mungkin yang lain gitu. Dan misalnya mereka mulai usaha beras, mereka kadang kan terbatas itu di modal nih Bang. Nah, justru adanya Bang Angga tadi gitu ya, itu lebih terbantu gitu. Nah kalau TKX-nya kan beliau background-nya itu memang orang desain grafis, secara identitas sudah sangat bagus ya. Mungkin teman-teman tadi bisa terbantu untuk membuat kemasan yang simple, kemudian kemasan-kemasan yang sebenarnya bisa menambah nilai jual dari si produk tadi. Dan itu upaya penyelamatan dari kita berkomunitas hari ini. Gitu Bang. Tambahin aja sama kayak Kak. Ya, Ian. Jadi kita dalam kondisi kayak sekarang nih, kawan-kawan juga tentu pasti teman-teman pelaku UKM kondisinya beda sih ya, beda antara tahun 98 dulu, 2008 sama hari ini beda. Mungkin dulu itu brand-brand besar yang paling banyak kena dampaknya. Tapi kondisi corona saat ini nggak cuma brand besar yang tumbang. Sekarang ini banyak UMKM kita juga. Saya jujur ngelihatnya, aduh, bisa bertahan nggak ya kalau ini diperpanjang lagi, kalau ini di-extend dalam 2-3 minggu ke depan lagi, ini masih bisa bertahan nggak kawan-kawan UKM kita? Karena ya salah satu yang terkena sasaran di rumah aja ini ya brand-brand lokal nih sekarang, pemain UKM kita. Makanya ada saran nggak buat kawan-kawan? Ini terakhir deh, ada saran nggak untuk teman-teman UKM apa yang harus mereka lakukan ngadepin sekarang ini? Karena kalau kita bicara mereka untuk tidak jualan juga kayaknya bukan solusi ya untuk mereka ya. Mereka tetap harus punya putaran uang, cash flow-nya harus berjalan gitu. Apa ada saran nggak Yan untuk kawan-kawan UKM kita Yan? Oke, kalau dari saya saat ini itu memang sulit. Tapi kita tahu namanya bisnis itu kan nggak ada yang berjalan mulus. Saat-saat kondisi ini itu justru akan terjadi seleksi secara otomatis. Mana entrepreneur, pengusaha yang punya mentality kuat, yang punya creativity cepat gitu untuk bisa secepatnya mengambil langkah dan keputusan. Dan ya di sini bakal terjadi seleksi. Yang mereka yang nggak kompeten sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur, mereka akan terseleksi. Bagi mereka yang bisa melewati ini sampai keadaan nanti kondisi sudah membaik, mereka adalah entrepreneur yang hebat menurut saya. Paling nggak cara basically
mereka sudah ada foundations untuk bisa mereka struggle melalui program-program ini. Nah, kemudian apa aja sih tips-tips untuk kita bisa survive dalam kondisi ini? Tadi kata Bangga, mungkin nggak mungkin juga mereka nggak jualan. Nah, ya tadi itu satu, kita harus lihat kita punya capital, kita harus lihat kita punya resources juga, sampai mana kita bisa bertahan, karena ini bukan hal yang signifikan bisa kita prediksiin sampai kapan kan. Jadi kita harus minimize kita punya production, kita harus minimize kita punya distributions, tapi kita harus lebih ngarah ke service oriented loh. Dan kita harus bisa manfaatin semua digital platform yang ada, online, kemudian GoFood, GrabFood, apa yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa tetap masih bisa jualan. Kalau kita mau harap bisa jual sebanyak-banyaknya, mau untung yang besar, saat ini percuma mau buang waktu, tenaga segimana besar pun untuk dapat keuntungan yang maksimal itu nggak bisa. Cuman kita jangan lupa, kita harus terus jalanin sosial media kita. Intinya people harus keep aware sama kita. Jangan sampai karena kondisi ini malah people sama kita. Karena outlet kita tutup atau nggak jalan lagi. Jadi yang namanya social media, branding, awareness itu penting kita jalanin terus. Jadi orang lihat kita terus di mana-mana. Kita lihat sekarang itu beberapa channel F&B atau usaha itu, bahkan walaupun mereka tutup, mereka setiap hari ada story-nya, ada kontennya, atau bahkan mereka ada aktivitas kayak bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer. Itu kan salah satu strategi untuk mereka bisa keep mereka punya brand awareness di mata masyarakat gitu loh. Walaupun usahanya sekarang lagi vakum gitu. Oke. Karena kita ini udah 11.25, kita cuma dikasih waktu sampai 11.30. Sebelumnya saya mewakili kawan-kawan panitia yang sudah bikin, teman-teman yang udah bikin movement ini, berterima kasih sama Uda Haris juga, sama Dian, udah mau bagi-bagi ilmu, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Dan untuk teman-teman, ya mudah-mudahan sharing ngobrol-ngobrolnya kami ini ada manfaatnya, sedikit banyak ada manfaatnya untuk bisa survive lah ya, untuk bisa survive, untuk teman-teman pelaku food industry, semangat. Saya coba kasih sedikit kesimpulan deh dari apa yang tadi kita udah obrolin semua, dari insight dari Dian, dari Uda Haris. Saya coba sedikit simpulkan. Yang pertama, kita harus re-strategi ya untuk ngadepin kondisi saat ini food industry. Yakinlah food industry itu memang sekarang yang paling terdampak, tapi saya yakin yang paling cepat untuk healingnya juga ya food industry, karena basic needs ya. Itu yang pertama. Jadi mungkin saya coba kasih kesimpulan dari semua obrolan kita tadi. Yang pertama, kita harus strategi. Strategi apa? Yang satu, kita harus temuin diferensiasi produk kita. Cari X factor-nya. Faktor X-nya apa yang bikin produk kita itu beda dari orang. Saya ada sedikit kutip dari salah satu stand-up comedian yang quote-nya dia ini bagus banget. Yang menurut saya ini bagus banget diterapin di bisnis apapun. Dia bilang gini, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi, dan ini saya ngelihat kondisi sekarang, yang diperluin itu adalah produk yang memang penetrasinya nanti produk yang beda. Entah bedanya dari harga, entah bedanya dari rasa produk, entah bedanya dari cara memasarkan, apapun itu. Nah, temuin dulu itu X factor-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tarik kesimpulan tadi, setelah ketemu X factor tadi, jadiin itu campaign. Yang dibilang Uda Haris, dibilang Dian, bahwa maksimalkan media sosial, karena sekarang itu market ada di sana semua. Mau cari market umur berapa, mau cari market tingkat ekonomi berapa, mau cari market berapa size-nya, ada di sana semua. Jadi mulai bangun brand awareness produk kita itu di sana. Jangan dalam tanda kutip jangan gaptek sama media sosial. Media sosial itu udah basic need untuk kita sekarang, untuk mengenalkan produk kita, untuk menunjukkan showing sama orang produk kita itu ada, produk kita established, produk kita itu eksis. Oke.
Terus yang ketiga, tadi dalam kondisi saat ini, it's a must, kita harus efisiensi. Food industry, entah siapa yang buat, saya pernah baca di 2019, awal-awal 2020 itu, future-nya food industry itu ada di ghost kitchen katanya. Jadi, jualan nggak perlu outlet, tapi bisa jualan, ghost kitchen, kitchen yang nggak tahu di mana, tapi barangnya bisa nyampe ke customer. Nah, kondisi sekarang, model yang seperti itu pas banget. Kita kita eliminir cost-cost yang jadi beban, cost-cost yang bisa kita eliminir. Terus yang terakhir, yang pasti, jangan main sendirian. Gabung dengan kawan-kawan, cari komunitas brand-brand lokal, saling menguatkan, saling membesarkan. Udah nggak zaman lagi kompetisi yang brand A ngomongin brand B, ngajak ngancurin brand B, rebutan market, udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Sekarang dalam kondisi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kawan-kawan harus kolaborasi, harus berkomunitas, harus gabung. Banyak platform-platform yang ada kalau di Pekanbaru, ada Badan Riau Kreatif, ada teman-teman Movement A, Movement B, mungkin nanti juga Dian juga akan ada bikin marketplace-nya sendiri, nanti bisa gabung di situ. Itu kan bentuk kita berkomunitas. Dan yang paling terakhir, yang pasti ya banyak-banyak doa deh. Banyak-banyak doa, karena mudah-mudahan badainya cepat berlalu, pelanginya cepat keluar. Yakin aja, apapun kondisi yang kita hadapi sekarang, itu pasti ada batas waktunya sampai kondisi ini selesai. Jadi jangan pesimis, kawan-kawan. Ini juga sudah 11.30, saya akhirin. Jadi jangan pesimis, tetap semangat, stay safe. Kita sama-sama, kalau bahasa di medsos, ini waktunya kaum rebahan untuk berjuang untuk Indonesia. Kita rebahan di rumah, rebahan yang produktif. Kawan-kawan, thank you. Udah Haris, thank you. Thank you. Dian, thank you. Sukses ya, Eka Putranya. Udah Haris, sukses kedai kopinya, Bacaritonya, salam sama kawan-kawan di Sumbar. Thank you udah nyempetin ikut online, bagi-bagi ilmu. Thank you udah Haris. Thank Yang you. Eka Putra dan Bang Angga Panji. Iya, kawan-kawan semua, terima kasih ya udah mau online sama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.